Ternyata Yesus dan Zeus adalah orang yang sama. Banyak sejarawan yang mulai percaya bahwa nama Yesus sebenarnya berasal dari Yunani, yaitu Zeus, alih-alih dari nama Yahudi yang pernah dipercaya, yaitu Yehuwa dan Yahweh. Nama Yesus adalah nama yang sangat baru jika dibandingkan dengan Zeus, yang merupakan dewa yang sudah mapan selama berabad-abad sebelum Yesus dikenal oleh umat Kristiani sebagai putra Allah, dan banyak orang yang mempercayai Yesus adalah Tuhannya. Mungkinkah Yesus dan Zeus adalah orang yang sama? Bagaimanakah koneksi di balik Yesus dan Zeus? Apa persamaan antara Yesus dan Zeus? Selamat datang di YouTube Ensiklopedia. Koneksi Yesus dan Zeus. Nama Yesus baru ada sekitar 400 tahun. Ini karena sebelumnya huruf J tidak ada dalam bahasa Inggris. Dalam literatur dan tulisan suci sebelum pengenalan huruf J, sosok yang dikenal sebagai Yesus disebut sebagai Yesus. Yesus sebenarnya dapat dilihat dalam Alkitab original King James. Nama Yesus sendiri adalah versi yang dimodernisasi dan kebarat-baratan dari Zeus, yang artinya secara harfiah diterjemahkan ke Hail Zeus. Sebelum asal mula kekristenan, mereka dari persuasi Greco-Romawi menentang segala pengaruh dari Yahudi. Dipercaya bahwa ketika mereka tiba saatnya kebangkitan Kristen, orang-orang Yunani hanya akan menerima dewa baru jika ia dimodelkan setelah Zeus yang dipuja dengan banyak pemujaan dan sudah mapan. Persamaan antara Zeus dan Yesus Kristus. Fakta pertama, kisah kelahiran Yesus Kristus adalah bahwa ia dilahirkan di Palungan yang berlokasi di Israel. Zeus lahir di sebuah gua di Pulau Kreta. Yesus dilahirkan di sebuah gua untuk melarikan diri dari Herodes, raja orang Yahudi yang ingin mencegah Kristus dari kemungkinan merebut tahtanya. Zeus dilahirkan di sebuah gua untuk menyembunyikannya dari ayahnya sendiri, Kronos, yang ingin memakannya untuk mencegahnya dari kemungkinan merebut tahtanya sebagai raja dari para dewa. Fakta kedua, hewan-hewan tidur di samping bayi yang baru lahir. Hewan-hewan yang ada di sekeliling Yesus menawarkan kehangatan dan perlindungan kepada mereka. Salah satu hewan yang hadir dan terus-menerus ada di sisi Yesus adalah seekor kambing. Dalam pengetahuan Yunani, beberapa hewan tersebut adalah seekor kambing bernama Amalthea, seekor elang, merpati, anjing, dan seekor babi. Dan juga segerombolan lebah ditinggal di sisi Zeus yang baru lahir dan bersumpah untuk memberinya nutrisi dan perlindungan selama beberapa tahun ke depan. Fakta ketiga, Yesus disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematian seperti Yesus Kristus. Beberapa mitos Kreta termasuk bahwa Zeus mati setiap tahun hanya untuk dilahirkan kembali setiap kali. Pada titik tertentu, Mesias Yahudi mengubah nama Yesus atau memuji Zeus untuk menghormati raja Yunani para dewa. Ulang tahun Zeus adalah 25 Desember dan Yesus diberikan hari kelahiran yang sama sebagai penghormatan kepada dewa Guntur. Fakta keempat, Zeus dan Yesus yang dikenal religius sangat mirip ketika kita melihat penampilan wajahnya. Keduanya memiliki rambut yang panjang dan jenggot yang tergerai. Penampilan Yesus ketika ia diterima hari ini sebenarnya didasarkan pada cita-cita Yunani dengan teknologi forensik antropologis yang sudah maju sejak tahun 90-an dan awal 2000. Para ahli menggali tengkorak manusia yang hidup pada zaman Zeus. Hasil-hasil mereka menghasilkan gambaran yang sangat berbeda tentang bagaimana rupa Yesus yang sebenarnya. Hasil forensik yang ditemukan adalah seorang lelaki berkulit gelap dan bermata coklat dengan bitung pipih yang menyerupai seseorang keturunan Timur Tengah. Ini jauh dari gambaran sebagian besar dari Yesus Kristus yang telah digambarkan secara historis yang menghiasi mata biru dan penampilan wajah yang menyerupai seseorang keturunan Yunani atau Romawi. Fakta terakhir, di gereja-gereja Kristen awal, patung dewa-dewa Yunani termasuk Zeus dapat ditemukan di dalamnya. Referensi konstan ke kepala gunung Olympus dapat dilihat tersebar di seluruh tulang punggung agama Kristen. Tampaknya petunjuk pengaruh Zeus ini telah ada sejak awal kekristenan, tetapi tersapu di bawah permadani atau dilupakan begitu saja. Pengaruh yang sangat kuat oleh Yesus menjadikan Kristen sebagai agama baru, namun ditolak oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Dan Yesus dijadikan sebagai perpanjangan langsung dari dewa Yunani, Zeus. Yesus sebenarnya tidak memiliki terjemahan dalam istilah leksikon Yahudi. Yesus dalam bahasa Yunani secara harfiah berarti memuji Zeus. Sayangnya, nampaknya batu penjuru agama dibajak oleh para pemimpin Greco-Romawi dan dijadikan gambar dewa guntur, Zeus. Para sejarawan dan teologi yang saklek atau beraliran keras akan memberitahu Anda bahwa nama Mesias yang sebenarnya bukanlah Yesus, namun Yehoshua Mamashiach. Namun, nama ini tidak akan pernah populer karena nama Yesus sudah disemen dalam agama Kristen dan akan terus berlanjut selama sisa waktu.